Meninggal mendadak saat sedang berolahraga. Nah, teman-teman pasti pernah dengar kejadian seperti itu. Nah, apa penyebabnya dan seberapa sering itu terjadi? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel edukasi jantung yang terpercaya, membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tetapi tetap mudah dipahami, bersama dengan saya Dr. JJ. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas kejadian yang mungkin beberapa kali kita dengar saat atlet atau orang sedang berolahraga tiba-tiba terjadi kematian mendadak. Nah, kita akan bahas penyebabnya, seberapa sering ya, bersama dengan Dr. Dwita, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sekali lagi halo Dr. Dwita. Halo dokter. Ini kali keempat ya. Betul. Seri keempat kita ngobrol-ngobrol. Sekali lagi Dr. Dwita ini dokter jantung dan sekarang satu-satunya. Yang pertama ya, sport cardiologist di Indonesia. Jadi ini cocok sekali nih ininya. Orang olahraga terus kok meninggal mendadak. Ya. Iya. Ya, ini gimana? Kenapa nih bisa begitu nih? Oke, baik dok. Jadi memang kalau bicara henti jantung mendadak ya dok, saya bilang jangan meninggal ya, kan belum tentu semua orang yang terjadi meninggal ya. Iya. Henti jantung mendadak saat berolahraga itu dibagi menjadi dua penyebabnya dok. Biasanya pada kelompok atlet atau pegiat olahraga usia di bawah 35 dan yang di atas 35. Iya. Dimana yang di bawah 35 tahun ini lebih banyak faktor penyakit jantung genetik dok. Jadi Genetik ya? Se-fit apapun itu atlet, kalau dia punya jantung genetik kena itu. Jadi dia nggak bakal tidak ada tawar-menawar gitu dok ya. Oke. Tapi kalau sudah di atas 35 tahun, biasanya yang menyebabkan henti jantung mendadak itu adalah penyakit jantung koroner. Koroner. Ya, Oke. jadi ada faktor resikonya merokok kah, diabetes kah gitu. Tapi itu jadi beda di 35 tahun. Jadi kalau kita bicara kenapa yang di bawah 35 tahun ini bisa henti jantung mendadak, berarti dia punya penyakit genetik tersebut. Basicnya, Iya, ya, tapi dia tidak pernah tahu itu karena memang mostly itu tanpa gejala, dokter. Oke. Gitu. Memang banyaknya ketahuan adalah saat medical check up gitu, di mana kok rekam jantungnya berbeda gitu, dok. Seperti itu sih, dok. Mungkin kita masuk sekarang ke kelainan-kelainannya tadi ya. Iya. Berarti kita bahas dulu yang di bawah 35. Ini penyakitnya apa aja kalau genetik itu? Ya, jadi kalau misalkan penyakit jantung di genetik, biasanya kita bagi dalam, ya ada dua kelompok yang besar ya dok. Yang pertama penyakit jantung yang struktural, jadi kelainan pada struktur jantungnya. Yang kedua adalah penyakit jantung yang aritmia ya, atau gangguan irama jantung yang fatal. Okay. Kalau kita bilang biasanya channelopathy ya nama. Channelnya ya? Ya, channel tuh kanal, jadi kanal ion jantung, jadi irama, ya hubungannya sama listrik jantung gitu dok. Nah kalau yang pertama, kalau dari struktur jantung yang paling banyak itu namanya hypertrophic cardiomyopathy. Nah, hypertrophic cardiomyopathy itu terjadi karena jantungnya menebal dindingnya, otot jantungnya menebal, begitu saja gitu, muncul saja tiba-tiba. Menebalnya karena genetik nih ya? Karena genetik, ya muncul saja gitu. Nah, dan itu biasanya yang membuat dia henti jantung tuh bukan karena si ototnya menebal, tapi karena aritmia yang ditimbulkan. Aritmia juga ujungnya? Iya, ujung-ujungnya aritmia. Karena memang semua yang membuat meninggal di jantung memang gangguan irama jantung ya, atau aritmia ya. Jadi si otot yang tebal itu cuma itunya, faktor yang mempermudah timbulnya betul. gangguan irama. Iya, karena kalau dinding jantungnya menebal, otomatis di situ akan terjadi perubahan serat otot jantung ya dok ya. Serat otot jantung itu kita bilangnya disarray atau apa sih ya? Karuan lah ininya. Nggak karuan ya, serat-seratnya jadi macam-macam. Sehingga listriknya itu terganggu. Nah listrik yang terganggu itu menjadi pemicu aritmia gitu. Nah yang kedua itu ada namanya dilated cardiomyopathy atau DCM kita bilangnya. Nah kalau yang tadi jantungnya terlalu menebal, terlalu tebal, yang ini terlalu tadi ya. Ini terlalu tipis jadinya. Tipis malahan. Terlalu tipis dan akhirnya fungsi jantungnya turun dengan drastis. Biasanya pasiennya mengeluh gampang capek dan sesak nafas gitu kan. Nah ini juga sama seperti yang terlalu tebal, yang terlalu tipis ini juga akhirnya otot jantungnya juga menjadi sumber dari aritmia tersebut. Ya, akhirnya meninggal memang karena aritmia juga gitu. Ini sekali lagi ini juga bawaan juga. Genetik juga. Genetik juga. Nah yang ketiga nih namanya
ACM atau arrhythmogenic cardiomyopathy. Namanya udah arrhythmogenic. Jadi aritmia, genik itu kan mencetuskan ya atau membuat ya. Jadi ini membuat aritmia. Jadi biasanya dia menyerang jantung sebelah kanan dan membuat dinding jantung itu di-replace atau diganti dengan jaringan lemak. Si ototnya di dinding jantung Jadi berubah. jaringan jadi fibrofatty ya, itu kita bilang jaringan lemak ya. Okay. Nah kalau jadi jaringan lemak otomatis itu listriknya adalah berantakan juga. listrik berantakan lagi. Okay. Akhirnya makanya dia namanya arrhythmogenic, dia mencetuskan aritmia yang itu bikin henti jantung mendadak. Nah tiga-tiganya ini memang akhirnya henti jantung atau meninggal memang karena aritmia dokter. Dan rata-rata itu kalau pada atlet itu banyak kan malah nggak ada keluhan biasanya. Jadi si otot jantung yang tebel, satunya otot jantungnya menipis sampai dia membengkak jantungnya, itu nggak bikin keluhan? Enggak. Bisa nggak bikin keluhan? Bisa nggak bikin keluhan. Padahal ini atlet, kita ngomongin atlet ya. Betul. Padahal dia olahraganya kan capek gitu ya. Nggak sampai timbul keluhan. Bisa sampai gitu ya? Iya bisa, karena bisa aja satu dia timbulnya terdeteksi di fase awal dok. Jadi pada saat ini kan penyakit-penyakit yang progresif ya dok ya. Penyakit yang dari awal nggak langsung full blown jadi gitu udah gitu aja. Tapi dia perlahan dari yang tebal sekian, tahun depan jadi sekian, tahun depan sekian, tahun depan sekian atau di awalnya nggak ada gejala. Iya. Terus perlahan tapi sampai satu titik tiba-tiba dia ada mencetuskan aritmianya betul. begitu. Atau dia udah atau bisa juga gejala pertamanya adalah si henti jantung mendadak itu. Iya langsung di situ lah baru tahu ternyata diperiksa loh tebel jantungnya gitu. Tadi kan 3 itu yang struktur yang terbanyak ya dok. Nah yang kedua, yang 2 terbanyak kalau dari golongan gangguan listrik jantung atau yang tadi channelopathy itu adalah namanya kita bilang long QT syndrome. Jadi sindroma di mana ada kelainan, ada kalau di dalam rekam jantung tuh ada namanya interval dari gelombang Q ke gelombang T intinya gitu ya. Cuman intinya adalah ini gampang mencetuskan aritmia juga. Iya. Dan lucunya dia dibagi menjadi 3 golongan di mana setiap golongan itu bisa berbeda-beda pencetusnya. Yang pertama dia mencetuskan kalau exercise. Terus yang kedua justru pada saat diam atau tenang gitu. Jadi emang beda-beda tuh long QT syndrome itu menariknya. Iya. Oke. Yang berikutnya ada namanya catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. Ya itu agak susah sih namanya. Ini sangat jarang ya. Iya. Tapi intinya namanya, apa itu maksudnya? Itu CPVT. Jadi nama pada saat dia exercise, katekolaminnya, adrenalinnya naik. Adrenalin naik, malah aritmianya keluar semua. Pas dia diem tenang gak ada aritmia, tapi begitu dia exercise langsung kelihatan EKG-nya, waduh rame betul ya, gangguan iramanya banyak sekali. Tapi begitu dia recovery hilang lagi, itu catecholaminergic karena namanya dia tercetus karena adrenalinnya meningkat. Berarti even bukan hanya olahraga dong, kalau dia cemas apa gitu bisa juga gitu? Iya, jadi dia dicetuskan juga nggak cuman olahraga, cemas, marah-marah gitu, emosional, itu juga mencetuskan irama. Jadi bahkan saat dia emosi dia bisa henti jantung mendadak gitu. Dan ini yang suka underdiagnose dok, karena kan dia saat saat exercise atau saat saat adrenalin meningkat ya dok, henti jantung meninggal, akhirnya nggak pernah terdiagnosis gitu. Mungkin sebenarnya banyak tapi kita nggak pernah ketahuan gitu. Oke. Nah ini berarti munculnya itu semuanya tercetusnya pada saat aktivitas fisik. Betul. Bahkan kalau makin berat aktivitas fisiknya, olahraganya makin berat, akan lebih berbahaya. Betul. Jadi kelompok orang-orang ini justru nggak boleh olahraga dong. Ya, kalau misalkan ditanya, memang exercise itu akan beberapa penyakit akan memperparah dengan exercise, diperparah dengan exercise. Penyakitnya diperparah dengan exercise. Jadi ini nggak boleh exercise kalau yang itu. Untuk beberapa penyakit ada seperti hypertrophic cardiomyopathy ya dok ya. Itu kita bilangnya shared decision making. Karena sekarang udah beberapa penelitian bilang bahwa kalau hypertrophic cardiomyopathy tadi yang pertama yang saya sebut, yang tebel, itu kalau dia exercise dengan dia obat-obatan dan kontrol rutin masih bisa untuk olahraga lagi. Tapi catatannya mungkin exercise-nya yang kemarin kita bahas ya, yang durasinya, volumenya bukan yang ini tidak terlalu berat. Tapi beberapa, bahkan saya waktu saya sekolah waktu ikut workshop di luar ya dok, itu ada atlet NBA yang memang HCM dan dia masih main di NBA. Ya, jadi memang sekarang itu untuk HCM memang kalau dengan terapi yang baik itu dia bisa balik. Cuman itu sih HCM itu. Tapi kalau yang sisanya masih
tidak terlalu disarankan untuk kembali berolahraga lagi, atau kalaupun berolahraga itu intensitas rendah gitu. Emang sedih sih dok, tapi ya gimana dengan exercise dia diperparah gitu. Iya, ya kalau hidupnya dari situ repot juga ya sebetulnya. Iya, betul. Tapi artinya kalau yang ya sekali lagi hipertrofik tadi ya, Iya. HCM itu hipertrofik berarti yang ototnya tebal tadi Iya. masih ada chance untuk dia balik lagi sebagai atlet katakan. Iya. Atau kalau yang pegiat olahraga, cinta betul dengan olahraga masih bisa balik Masih bisa balik. dengan porsi atau dosis tertentu Iya, setiap dan obat. betul. Dibantu obat? Kadang ada yang dibantu obat ya untuk mensupresi aritmianya ya dok ya. Tapi Atau dibantu alat nggak? Ada device yang dipasang gitu? Ada kalau nggak? misalkan dia sudah pernah henti jantung ya memang sudah indikasi Dipasang ya juga. pasang Oke, alat ya, alat iya. ditanam baterai Ya, ya mungkin untuk kayak seperti tapi kan ini kan kalau contoh yang sudah banyak ya dok, Christian Eriksen kan sudah Ya, itu. bermain kembali dalam mungkin sekalian ngomongin itu ya. Itu kan Iya. Di luar lah kita dan dia selamat ya gitu. Iya, Itu kan itu kenapa itu? Kalau ininya penyebabnya. Oh ya, itu antara dua itu dok, antara penyakit jantung struktural atau penyakit jantung yang aritmia, yang antara kardiomiopati atau channelopati. Tapi kan ini kan itu kan rahasia pasien ya dok ya, jadi kita nggak tahu. ya. Cuman kita bisa mengira-ngira kemungkinan Bahwa besar dia henti jantung. antara Cuma, dua penyakit ini. Gitu. Mungkin saya nggak tahu, dokter Vita mungkin bisa kasih komen ini. Teman-teman kan pengen tahu juga ya. Iya. Ini kan menarik. Tadi seperti itu berarti dia udah pernah kejadian. Jantungnya udah pernah berhenti. Tapi sekarang dihandle dengan cara dipasangin baterai lah ya, Iya. device di situ yang Iya. bisa meredam kalau dia henti jantung bisa di listrik Dikejutkan dikembalikan kembali. Iya. begitu. Dan dengan itu terus dia boleh lagi balik lagi olahraga yang sama, yang sama beratnya sebagai atlet begitu ya. Ya, jadi kalau sekarang dalam dunia sports kardiologi dok, tidak bisa dokter itu melarang total. Kita bilangnya shared decision making. Kita memberitahu Anda kalau secara literatur, secara teori, secara keilmuan, Anda sebenarnya nggak boleh olahraga lagi. Sekarang kembalikan ke atletnya. Harusnya tidak boleh, tapi kalau dia memilih untuk mau balik lagi dengan segala resiko Anda tanggung gitu ya. Nah itu mungkin yang dilakukan. Karena gitu. dia hidupnya kan dari situ. Ini kan Betul. susah juga ya. Iya betul. Dokternya kan nggak bisa kasih makan dia. Iya. Dia mesti kerja di situ juga gitu. Iya. Jadi, tapi ada nggak yang mutlak? Kamu kalau olahraga terus tambah parah ini. Jadi ada penyakit jantung bawaan tadi atau genetik tadi ya, genetik itu yang kalau dengan aktivitas fisik tuh penyakitnya bukan sekedar tercetus tapi nambah parah dan betul-betul untuk orang seperti ini sebetulnya kalau bisa jangan olahraga berat gitu. Iya ada dok, yang penyakit struktural ya, terutama yang tadi saya sebut yang ketiga yang ARVC ya, aritmogenik kardiomiopati ya tadi. Kardiomiopati berarti ini masalahnya di ototnya. Di otot tapi dia diganti sama jaringan lemak. Oke, itu akan tercetus. Itu akan jauh lebih parah dengan exercise. Exercise akan memperparah dia gitu. Jadi katakanlah ada pasien seperti itu, kita ngasih taunya gimana supaya dia tetap pola hidup sehat tapi nggak ke arah bisa sana olahraga lagi, betul dok. Nggak bisa Kalau olahraga. bisa pun intensitas ringan dok, jadi mungkin kayak jalan kaki gitu. aja. Tapi Jaga kebugaran aja. bukan itu begitu. udah benar-benar kita nggak bisa nih, Anda nggak bisa olahraga lagi. Tapi kalau dia ternyata memilih untuk kembali lagi, ya itu pilihannya. Yang penting kita udah kasih tahu gitu. Nah, kita memang nggak bisa melarang total. Kita harus bilang kita larang, tapi kalau kamu lanjutkan ya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan, ya. Tapi kalau ditanya, exercise akan memperparah kondisi Anda gitu. Itu sih yang paling berat ya, ACM atau aritmogenik itu. Gitu. Oke. Aritmia akan tambah banyak soalnya. Nah sekarang kan ini kan nggak bergejala ya. Iya dok. Sementara orang kan pengen jadi atlet kan pilihan. Iya. Gimana dong cara mendeteksinya? Sebagian kayaknya kita kadang-kadang kelolosan, bahkan ya balik lagi ke si Eriksen tadi kan. Dia kan di mana? Di Denmark ya. Iya. Denmark kan ya? Waktu itu dia membela Nggak terdeteksi sebelumnya ya berarti. Betul. Ya. Nah itu gimana cara meminimalisir teman-teman yang pengen olahraga berat supaya nggak timbul kejadian seperti ini? Nah ya ini menarik dok, karena kan jadi kalau misalkan kita mau olahraga dok, mau terasa sefit apa dan semudah apa kita, baiknya kita adalah tes jantung dulu dok. Nggak usah treadmill, nggak usah, itu nggak perlu dok. Yang penting adalah kita ditanya oleh dokter anamnesis ya, kita bilang ya, kita diperiksa sama rekam jantung, udah titik 3 aja. Diperiksa, ditanya-tanya historinya. terutama history, family Kira-kira history. apa yang ditanyain? Biasanya ditanya itu apakah pernah ada riwayat
ya jantung ya, misalkan sakit dada kah, sesak nafas kah, atau pernah ada riwayat pingsan atau tidak, terutama saat exercise, terutama Ini saat, si pasiennya. ya pasiennya. Keluarganya ditanya juga? Keluarga pasti ditanya, harus ditanya adakah yang riwayat meninggal mendadak atau yang bahkan yang di usia muda gitu, ada yang didiagnosis jantung di usia muda, itu penting banget, terutama first degree relatif ya dok. Iya. Bapaknya, ibunya, Iya, abang, kakaknya, adiknya. gitu. Dan kalau misalkan, bahkan kalau saya dulu belajar itu sampai bikin familial pedigree dok. Oh, akar-akar Itu harus bikin itu kalau penyakit jantung genetik gitu. Oke. Ya, jadi ya terus habis itu diperiksa rekam jantungnya, karena rekam jantung itu setidaknya menambah sensitivitas kita mencari tahu ada penyakit jantung genetik nggak, menangkap. Tapi apa yang bisa ditangkap mungkin supaya teman-teman bisa dapat gambaran? Cuma EKG doang tuh apa yang bisa ditangkap? biasanya ada gelombang-gelombang yang berbeda atau jarak-jarak yang berbeda dari rekam jantung Jadi normal. setiap gelombang tuh kan ada hitungan nih jaraknya, bentuknya. Iya, Itu bentuknya. bisa kelihatan. Bisa ada clue-nya di situ. Bisa ada petunjuk Iya, di situ. Tapi memang selalu muncul atau ada juga yang kelolosan? ada yang kelolosan dok, karena ya seperti Christian Eriksen, kurang apa dok? Klubnya klub besar, timnas pasti udah yakin kita. Di Eropa mulai ya? Iya di Eropa udah pasti dia screeningnya sudah seperti apa, tapi tetap buktinya tetap lolos. Jadi memang screening jantung itu nggak bisa deteksi 100% dok. Untuk meningkatkan sensitivitasnya periksa apa lagi kalau gitu? Kalau misalkan meningkatkan sensitivitas itu biasanya kita tambah dengan exercise test, misalkan tes treadmill seperti itu kan. Karena kan seperti yang tadi saya bilang ada gangguan kelainan irama jantung yang pas dia diem dia nggak kenapa-napa, rekam jantungnya juga normal gitu. Tapi pas di tes treadmill baru keluar semua gitu. Nah itu meningkatkan sensitivitas. Terus mungkin USG jantung ya. USG jantung tuh buat ngelihat strukturnya, tebel ototnya gitu. Betul. Itu untuk basic aja dok, cukup. CT scan sampai pembuluh darah gitu nggak perlu dok. Holter yang EKG 24 jam perlu nggak? Perlu. Oh malah nggak Screening perlu. ya dok, screening nggak kecuali perlu. Ada indikasi curiga kesana. Benar, jadi kalau diagnostik ya, misalkan CT scan atau Holter, ya. Tapi kalau screening nggak perlu dok, maksimal cuman echo dan treadmill selesai gitu. Nah ini mungkin supaya teman-teman nggak terlalu takut sih ya. Sebetulnya tapi insiden itu banyak apa nggak kejadian henti jantung pada atlet atau pada saat olahraga itu? Sebenarnya enggak sih dok, memang kalau dari penelitian tuh bisa 1:50.000 mungkin ya. Jarang banget ya. Jarang banget, tapi kan kalau satu atlet katastrofik ya dok ya, itu kan dia mewakili negara, masih muda, fit gitu. Media massa antar ya, sosial media rame udah pasti ya. Iya betul dok, jadi sayang sekali kalau memang itu harusnya bisa dicegah. Nah kenapa kita tuh nggak punya, di Indonesia ini belum ada datanya dok, kenapa? Karena kalau saya dulu belajar di Inggris, semua yang meninggal atau henti jantung mendadak dan meninggal tuh otomatis wajib otopsi dok. I see. Kalau di kita jadi kan enggak ya. Tidak, kalau kita kan nggak bisa. Biasanya kan langsung kayak kalau keluarga tidak mau ya sudah tidak boleh gitu kan dok. Kalau di sana wajib otopsi, jadi mereka punya data dok. Apa sih yang terbanyak di negara itu yang bisa bapak henti jantung mendadak gitu? Saya agak kepo nih, saya jujur aja nggak kepikiran. Kalau dia udah meninggal mendadak dan penyebabnya adalah tadi aritmia, nggak terdeteksi tapi udah keburu meninggal. Emang kalau di otopsi bisa kelihatan ya dia aritmia? Tidak. Jadi ketemu jantung normal, ya penyebabnya jadi SADS dok, sudden arrhythmic death syndrome. SADS ya, SADS ya yang nggak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan. Tapi jadi kita curiganya aritmia. Mostly ke situ. Iya, listrik jantung, gangguan listrik jantung. Jadi kita nggak bisa tahu ini masuk long QT syndrome kah, masuk ini. Karena kan nggak bisa direkam lagi. Nggak bisa, iya. I see, iya. Oke. Jadi itu yang tadi yang genetik ya? Iya, betul. Tapi kalau di atas 35, chance-nya adalah koroner. Koroner, benar. Kalau itu sih sebetulnya gimana? Kalau itu mungkin kasih tips-tips supaya orang yang udah 35 tahun, sekarang banyak juga nih pengen olahraga. Jangan sampai resikonya juga ke arah situ. Gimana tipsnya? Jadi kalau tadi kan saya bilang kalau di bawah 35 sebenarnya anamnesis atau di wawancara ya, pemeriksaan fisik, rekam jantung tok selesai. Tapi kalau di atas 35 baiknya ditambah dengan treadmill test dok. Itu ditambah jadi untuk menilai kemungkinan ada jantung koroner nggak sih, dari situ kan rekam jantungnya biasanya bisa terlihat gitu. Dan tambah pemeriksaan laboratorium ya dok ya untuk mendeteksi profil kolesterol, faktor resiko gitu. Jadi memang pemeriksaannya jadi agak banyak gitu. Tapi yang sayangnya adalah yang dilakukan di Indonesia itu banyak kan yang mulai olahraga tuh memang late onset ya, di atas 35. Kalau itu lebih banyak dong harusnya pemeriksaannya. Betul dok. Karena bisa bahaya ya. Bisa bahaya. Oke. Iya, jadi itu kembali ke pembelajaran kita pertama ya dok ya, bahwa jangan sampai ada faktor resiko yang nggak terkontrol sehingga kerusakannya jalan terus gitu.
udah ada plak, Udah ada plak. penyempitan, tahu-tahu dia mau olahraga yang berat. Nah, olahraganya sendiri mungkin yang jenis apa yang lebih high risk untuk sudden cardiac death ini ya. sudden arrest ya, cardiac arrest ini ya. Apakah yang kemarin apa namanya? Endurance Ya, atau yang endurance, power ya? Power. Satu lagi apa? Mix, satu lagi Mix apa? sama skill. Skill. Ya. Yang mana yang lebih beresiko itu? Yang paling banyak datanya memang endurance ya, Dok ya. Lebih Endurance banyak juga? endurance itu lebih banyak datanya. Saya ingat-ingat lagi, kemarin yang calcium score juga banyak yang endurance. Iya, emang Kenapa ya endurance justru yang ini. Ya, mungkin karena dia memberikan cardiac remodeling perubahan struktur jantung yang lebih hebat dibandingkan kelompok olahraga lainnya, Dok. Jadi jantung kan ada kita sebut athlete's heart ya, Dok ya, atau jantung atlet ya. Iya, iya. Nah, jantung atlet itu terjadi perubahan pembesaran, perubahan listrik gitu kan, paling macam-macam lah. Nah, yang paling banyak macam-macam itu sih olahraga endurance. Oh. Dibandingkan mix sama power sama skill ya. Jadi semuanya ada remodeling tapi yang paling besar endurance. Makanya endurance ini yang paling banyak macam-macamnya gitu. Oke, saya jadi nih. Ini pertanyaan bodoh-bodoh aja nih. Iya. Yang kita sering dengar di lapangan itu, justru yang mix itu. Lagi main tenis, lagi main badminton, Iya. itu yang ini ya. Iya. Ya ada juga sih yang lagi lari ya, tapi kayaknya lagi main bola gitu. Itu gimana menurut Dokter Dwita? Iya bisa juga sih, Dok, karena kan mix itu ada komponen Endurance-nya endurance-nya juga ya. yang bikin itu. Iya, ada komponen endurance. Sebenarnya nggak pasti komponen endurance ya, Dok ya, tapi kalau dia memiliki struktur cardiac remodeling ya bisa ya pasti lebih punya chance gitu untuk terjadi sesuatu di situ gitu. Oke. Nah sekarang kan banyak event-event ini, event-event olahraga ini. Iya. Chance-nya terjadi henti jantung mendadak kan juga jadi meningkat dong ya. Gimana komentar Dokter Dwita soal itu? Kalau misalkan menurut saya sih, Dok, kalau misalkan pada saat Anda mau olahraga ya atau mau ikut lomba ya, saya tidak akan membuat kamu udah usia segini udahlah nggak usah olahraga berat. Enggak, Dok. Saya pasti tidak akan membatasi pasien Nggak ada berolahraga. batas usianya? Tidak, Dok. Tidak. Selama jantung kamu dalam kondisi aman dan minimal resiko gitu dong. Jadi baiknya sebelum melakukan race itu memang tes dengan tes kebugaran, tentu saya Dok ya, VO2 max atau exercise test. Tapi jangan lupa cek darahnya juga, cek tekanan darahnya juga, cek kolesterol juga, cek gula juga. Profil resikonya lah ya. Betul, Dok. Jadi kalau misalkan semua itu bagus, Anda mau show 50, 55 silahkan. Anda mau olahraga, mau maraton juga nggak apa-apa gitu. Kalau saya seperti itu, Dok. Jadi kalau waktu dulu saat dia sekolah di London, kan ada London Marathon ya, Dok ya, di mana medical director tuh guru saya, Prof. Sanjay Sharma. Nah itu dia bilang dia setiap minggu sebelum London Marathon dia akan mengirim email himbauan ke setiap peserta. Jangan lupa cek jantung Anda, jangan lupa cek jantung Anda. Ke setiap peserta? Ke setiap peserta, iya. Jadi di email. Dia medical director. Dia medical director, dia seorang kardiolog. Jadi dia setiap minggu dia bilang karena dia tidak mungkin kan mengetes semuanya kan. London Marathon berapa 50.000, 60.000 peserta gitu. Jadi akhirnya kan karena terngiang-ngiang orang baca email lama-lama akhirnya mereka tergerak ngecek sendiri gitu. Karena kan kita tidak mungkin bisa mengatur setiap peserta untuk ngetes semuanya sampai full ya, Dok ya. Jadi dari panitia sih mungkin saya percaya bahwa panitia itu kan biasanya sudah dengan medical director, dokter spesialis kedokteran olahraga dan pasti sudah jauh lebih paham ya daripada jauh lebih paham ya, Dok, untuk penyelenggaraan race. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin perlu disiapkan gitu. Misalkan yang pertama tuh AED ya, alat AED automated external defibrillator ya, atau defibrillator yang bisa dibawa kemana-mana itu. Iya. Idealnya, Dok, teorinya dalam 3-5 menit itu harus sudah mencapai peserta yang kolaps gitu. Jarak jalan 3 menit. 3 menit harus udah ketemu sama alat. peserta yang kolaps tersebut gitu. Dan harus ada emergency action planning yang benar-benar sudah established ya, yang sudah solid gitu. Jadi gimana kayak letak ambulansnya di mana, letak ke rumah sakit rujukannya di mana dan harus secepat apa gitu. Itu sudah ada. Kalau kita lihat di FIFA itu kan ada poster FIFA, Dok, kalau dokter tahu. Itu bahkan mereka mengatur sampai pada saat CPR yang tugas di kepala siapa, yang tugas di oksigenasi siapa, tugas CPR siapa, ditulis nama-namanya di dalam
kartu emergency Pas action planning. lagi pelaksanaan pertandingan gitu dok. I see. Itu kalau dari poster FIFA ya. Terus abis itu ya mungkin seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada himbauan untuk berolahraga secara rutin gitu. Bukan berolahraga, untuk memeriksakan jantung ya sebelum race. Sama kalau bisa sih setiap yang bertugas di race itu sudah ada pernah dilatih untuk bantuan hidup dasar ya dok, baik marshalnya, baik pacernya atau panitianya gitu, sehingga siapapun yang bisa melihat bisa langsung memberikan pertolongan gitu dok. Oke, saya kira menarik sekali ya ini ya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin saya simpulkan ini bahwa henti jantung itu memang bisa terjadi pada atlet. Tidak perlu terlalu khawatir, tapi ya kejadiannya 1 berbanding 50.000 orang. Tapi memang kenapa sering jadi berita? Karena kalau atlet kan sorotan ya. Tapi kejadian jarang sekali. Dan penyebabnya kalau pada usia muda 35 tahun ke bawah, sebagian besar adalah penyakit genetik yang mestinya sih sebagian bisa dideteksi dengan pemeriksaan yang simple tadi ya. Kalau ke dokter jantung ditanya historinya, periksa EKG, kalau diperlukan ada indikasi di echo, di USG jantung atau di treadmill. Nah, kalau memang usianya udah, teman-teman yang udah mulai usia di atas 35 baru mau mulai olahraga, kita sarankan periksa agak lebih banyak ya, faktor risikonya, periksa ke dokter jantung, periksa EKG, periksa treadmill supaya hati-hati dengan itu ya. Kalau untuk race lomba-lomba mungkin nanti teman-teman yang panitia harus disiapkan supaya bisa, kalau idealnya punya AED yang memadai ya, dan juga punya kemampuan untuk bantuan hidup dasar. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi bisa ditolong dengan lebih cepat. Baik, saya kira itu ya Dr. Dwita ya. Dr. Dwita, terima kasih banyak udah 4 episode video kita sharing-sharing. Saya yakin bermanfaat buat teman-teman sekalian. Amin, dan nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, jangan kapok diundang ke sini ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau suka dengan konten-konten edukasi seperti ini boleh di-subscribe seputar jantung dan juga share kepada teman-teman yang lain, dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Salam jantung sehat.